Dahulu di tanah Pasundan, ada seorang raja bernama Pangeran Giri Layang. Ia masih keturunan Raja Pajajaran. Pangeran Giri Layang adalah seorang raja yang arif dan bijaksana. Dalam memerintah negara, ia dibantu oleh adik perempuannya yang bernama Putri Giri Larang dan seorang patih bernama Endang Sapang. Suatu hari, Pangeran Giri Layang sedang bercakap-cakap dengan adiknya di pendopo istana. Kanda, Dinda ingin mengatakan sesuatu kepada Kanda. Tapi sebelumnya Dinda mohon maaf apabila ada perkataan Dinda yang menyinggung perasaan Kanda. Apa yang ingin kamu katakan, adikku? Begini Kanda, Dinda kan sudah lama membantu Kanda mengelola negeri ini. Banyak sekali ilmu-ilmu yang Dinda dapat di negeri ini. Dinda merasa perlu banyak belajar. Sekiranya Kanda mengizinkan, bolehkah Dinda pergi merantau untuk menambah ilmu? Adikku, engkaulah satu-satunya yang Kanda sayangi. Jika itu sudah menjadi tekadmu, Kanda merestui perjalanan Dinda. Semoga Dinda di perjalanan tidak mendapat rintangan apapun. Dan ingat pesan Kanda, jika Dinda melewati ke arah perbatasan timur, Dinda jangan sampai melampaui perbatasan. Baik Kanda, terima kasih atas restu Kanda. Keesokan paginya, Putri Giri Larang bersiap-siap. Setelah berpamitan kepada kakaknya, berangkatlah ia menuju ke arah timur dengan berjalan kaki seorang diri. Setelah berbulan-bulan keluar masuk hutan, menyeberangi sungai, serta mendaki gunung dan lembah, sampailah ia di sebuah hutan belantara yang sangat amat sepi. Hanya suara-suara binatang hutan yang terdengar saling bersahut-sahutan. Putri Giri Larang terus berjalan di antara pepohonan. Alangkah terkejutnya sang putri, ia menemukan sebuah taman yang sangat indah di pedalaman hutan. Di tengah taman itu, terdapat sebuah kolam yang airnya sangat jernih. Kolam itu dikelilingi pula tanaman bunga yang beraneka ragam warna. Putri pun tak kuasa menahan rasa kagum menyaksikan pemandangan itu. Oh, pemandangan. Sungguh indahnya taman ini. Tapi kenapa ada bunga di tengah-tengah sini ya? Siapa ya yang membuatnya? Ketika sang putri sedang asik berendam di kolam itu, tanpa disadari ada seorang lelaki setengah baya menuju ke kolam. Lelaki itu adalah seorang patih dari sebuah kerajaan di Jawa yang bernama Surapati, yang bertugas merawat dan menjaga kolam itu agar tetap bersih. Taman itu merupakan tempat Raja Jawa beristirahat sepulang dari berburu. Patih Surapati terkejut begitu melihat seorang putri cantik sedang mandi di kolam. Cepat-cepatlah ia bersembunyi di balik sebuah pohon besar sambil mengawasi putri itu. Sebaiknya aku menunggu saja di sini. Wah, cantik sekali putri itu. Bagaikan bidadari yang turun dari kayangan. Tapi siapa ya putri itu? Dan dari mana asalnya dia? Oh iya, pasti raja menyukai putri itu. Tanpa berpikir panjang, Patih Surapati segera mengambil pakaian sang putri. Rupanya, sang putri mengetahuinya. Loh, selendang aku mana? Ayo pencuri, kembalikan. Ampun Gusti, hamba mempersembahkan sebuah bingkisan untuk Gusti. Hei, baju siapa ini? Pakaian ini milik seorang putri. Putri itu sedang mandi di kolam Gusti. Dan putri itu juga cantik seperti bidadari. Barangkali saja Gusti tertarik padanya. Wah, kamu memang patih yang pengertian. Mana putri itu? Belum sempat Patih itu menjawab, tiba-tiba Putri Giri Larang muncul dan berteriak. Pencuri, kembalikan pakaianku. Berani-beraninya ya
Kamu mencuri pakaian wanita yang sedang mandi. Gak sopan. Maafkan kami atas perlakuan patihku, putri cantik. Mencuri, cepat kembalikan pakaianku. Kalau tidak, aku akan hancurkan seisi keraton ini. Cepat kembalikan. Sabar, putri. Kami tidak ingin mencari keributan. Sebaiknya putri beristirahat dahulu. Setelah itu kami akan menyerahkan pakaian putri. Dengan kata-kata lembut sang raja, hati Putri Gililarang akhirnya meluluh, dan setelah mandi dan beristirahat, ia pun berunding dengan sang raja. Maaf, putri. Kalau boleh saya tahu, siapa sebenarnya putri dan berasal dari manakah putri? Saya Putri Giri Larang, kerajaan dari Giri Lawungan. Saya keturunan dari Raja Pajajaran. Saya pergi merantau dari kerajaan untuk mencari ilmu. Begini, putri. Sebenarnya aku memang sedang mencari istri untuk kujadikan permaisuri. Kebetulan sekali aku bertemu dengan putri yang selama ini kudambakan. Bersediakah putri menjadi permaisuriku? Mendengar permintaan itu, tiba-tiba sang putri merasa sekujur tubuhnya menjadi lemah. Kekuatannya terasa tersedot oleh kekuatan goib. Pada saat itulah ia baru tersadar dan teringat bahwa nasihat kakaknya telah melewati perbatasan sebelah timur sehingga kesaktiannya hilang. Dengan terpaksa, ia pun menerima lamaran sang raja. Baiklah, aku akan menerima lamaran Gusti, tapi dengan satu syarat. Laki-laki tidak boleh mencampuri urusan perempuan. Baiklah, aku menyanggupi syarat itu. Beberapa hari kemudian, pernikahan mereka pun dilangsungkan dengan amat meriah. Sejak itulah, putri keturunan Pajajaran itu menjadi permaisuri raja. Suatu hari, Putri Girilarang menanak nasi, lalu pergi mandi. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba sang raja membuka kuali yang airnya sedang mendidih. Dinda Giri sedang masak apa ya? Putri Gililarang baru saja selesai mandi dan kembali ke dapur. Betapa marahnya ia setelah mengetahui padi di dalam kuali tak kunjung matang. Dengan perasaan kecewa, ia menghampiri suaminya. Aku sangat kecewa denganmu. Engkau telah melanggar janjimu. Engkau telah membocorkan rahasia perempuan. Tanpa berkata-kata lagi, Putri Gililarang segera meninggalkan istana menuju keraton kakaknya. Setiba di sana, ia langsung merangkul kakaknya sambil menangis. Maafkan Dinda, Kanda. Dinda tidak menghiraukan nasihat Kanda. Putri yang sedang hamil tua itu kemudian menceritakan semua peristiwa yang telah dialaminya. Sudahlah Dinda, beristirahatlah dan lupakan masa lalu. Kasihan bayi yang ada di dalam kandunganmu. Selang beberapa hari kemudian, Putri Girilarang pun melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Adipati Jatiserang. Kehadiran anak itu tentu saja mencemaskan hati Pangeran Girilayang. Ia khawatir kalau-kalau tentara kerajaan suami adiknya datang menyerang hendak mengambil Adipati Jatiserang. Kekhawatiran itu akhirnya datang juga ketika sang pangeran mendapat petunjuk dari kakeknya melalui mimpi bahwa mereka akan mengambil keponakannya. Pangeran Girilayang pun segera berunding dengan patihnya, yakni Endang Capang, serta para menterinya agar membuat kulah, lubang besar di bawah tanah, dengan 4 buah. Keempat kulah itu akan dijadikan sebagai tempat persembunyian keluarga keraton, termasuk Putri Girilarang dan putranya. Tak berapa lama kemudian, tentara kerajaan suami sang putri yang dipimpin oleh Patih Mangkunagara dan Patih Surapatih pun tiba. Mereka pun langsung mencari Pangeran Girilayang serta Putri Girilarang dan putranya. Hei, di mana raja kalian? Kami kemari ingin mencari Putri Girilarangan dan putranya. Maaf tuan-tuan,
Pangeran Giri Layang dan Putri Giri Larang sudah wafat. Sementara Adipati Jati Serang, putra Putri Giri Layang, sedang menuntut ilmu di negeri seberang. Kau pasti menipu kami. Ya, pasti mereka ada di sini dan sedang bersembunyi. Baiklah, kalau begitu saya akan menunjukkan tempat terakhir peristirahatan Pangeran Giri Layang dan Putri Giri Larang kepada kalian. Setelah sampai di tempat Patih Endang Capang yang dimaksud itu, kedua Patih Majapahit masih tidak percaya dengan kulah yang mirip makam di depannya. Kedua Patih Majapahit itu berniat untuk menggali kulah yang mirip makam tersebut. Ini adalah tempat terakhir peristirahatan Pangeran Giri Layang dan Putri Giri Larang. Kami masih belum percaya dengan makam yang ada di hadapan kami ini. Namun, baru saja mereka mulai menggali, tiba-tiba seluruh badan mereka menjadi lemas dan tak bertenaga. Rupanya, kekuatan mereka terhisap oleh kesaktian Pangeran Giri Layang dari dalam kulah tersebut. Apa ini? Kenapa badanku terasa lemas sekali? Karena gagal melaksanakan tugas, Patih Mangkunagara memerintahkan tentaranya agar tidak pulang dari istana. Hei prajuritku, jangan ada satupun di antara kalian yang pulang ke istana. Malulah rasanya jika kita pulang dengan membawa tangan kosong. Sebaiknya kita ngelaung saja di sini sambil menunggu Putri Giri Lawang datang. Aku yakin dia pasti bersembunyi. Seluruh tentara pun menetap di tempat tersebut untuk mengenang peristiwa Ngalaung, maka tempat itu dinamakan negara Giri Lawungan yang kini dikenal dengan sebutan Babakan Jawa.